Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini Allah kembali kumpulkan kita di sebuah majlis yang disebut oleh Rasulullah sebagai taman-taman surga. Jadi harapan kita mudah-mudahan sebagaimana pagi hari ini kita berada di taman-taman surga, mudah-mudahan kelak kita semua akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya. Ya jamaah sekalian, kita masih pada kitab shalah dan pagi hari ini kita masuk pembahasan seputar satrul aurah ma'al futurah. Menutup aurat jika mampu. Jadi jamaah sekalian, di antara syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Tapi ingat ketika mampu. Jadi artinya kalau misalkan tidak mampu, ya sudah sholat semampunya. Sholat semampunya. Tapi kalau mampu, maka wajib untuk menutup auratnya. Syekh mengatakan, ittafaqu ahlul ilmi illa nasran yasira. Jadi para ulama telah sepakat ala anna satrahul aurah syartun li sihhati sholati liman qadira ala dzalika. Bahwasanya menutup aurat merupakan salah satu syarat sahnya salat bagi orang yang mampu. Jadi sepakat. Kecuali kelompok-kelompok yang sedikit dan itu tidak dianggap. Tetapi kebanyakan para ulama, mayoritas para ulama, mereka mengatakan bahwa menutup aurat merupakan salah satu syarat sahnya sholat. Jadi antara hujah mereka jamaah, yang pertama, qauluhu jalla wa ala, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Surat Al-A'raf ayat 31. Jadi ambillah zina-zina kalian, maksudnya perhiasan kalian ketika setiap ingin sholat. Ketika setiap ingin ke masjid. Jadi zina ini termasuk yang menutup aurat. Ya. Bahkan sebagian ahli memberikan hujah ayat ini termasuk syariat untuk misal contoh, ya, memakai hal-hal yang memang layak untuk dipakai ketika sholat. Ya. Misal peci dan sebagainya misalkan. Ini juga termasuk dianjurkan. Ai usturu auratikum idza aradtumus sholata fa innahum kanu yatufuna bil baiti auratan. Maksudnya tutuplah aurat-aurat kalian ketika kalian ingin sholat. Kenapa? Karena mereka, maksudnya orang-orang kafir Quraisy, dulu ketika mereka tawaf di Ka'bah dalam kondisi telanjang. Dalam kondisi telanjang. Dan itu pun ada sebabnya cuma. Dari orang-orang kafir Quraisy itu mereka juga sama. Ya, haji. Cuma hajinya beda dengan kita. Mereka kalau tawaf itu telanjang. Dan alasan mereka juga masuk akal juga. Karena mereka jamaah sekalian enggak, dalam artian kalau bahasa kitanya tidak sudi ya. Karena mereka merasa pakaian yang mereka dapatkan itu dari harta yang tidak benar. Sehingga enggak layak kalau pas tawaf kok memakai pakaian yang tidak halal misalkan. Akhirnya mereka telanjang, cuma keliru. Ya, cuma keliru jamaah. Kemudian masuk fanazalatil ayat. Maka turunlah ayat yang mulia ini sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Sahih Muslim. Ya, di antara sebab turunnya ayat ini, kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy ketika mereka tawaf di Ka'bah dalam kondisi telanjang. Yang kedua jamaah, hadisu Salamah ya, Ibn al-Aqwa. Di mana beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulillah, inna nakuna fis saidi afa yusalli ahaduna fil qamisil wahidi qala na'am wal yazruruhu walau lam yajid illa yakhullahu bisyaukah. Jadi kata Salamah bin Aqwa, ya Rasulullah, sungguhnya kami dalam kondisi berburu. Bolehkah bagi salah seorang di antara kami sholat menggunakan satu
pakaian. Maka Nabi mengatakan, na'am, iya boleh. Wal yazruhu, hendaknya dijadikan izar. Jadi kalau misalkan dalam artian pakaian cuma satu, jadikan sarung. Artinya, ya, tutupi bagian pusar sampai lutut. Ya. Bahkan kalau tidak ada kancing, maka cari, ya, cari duri, ya, untuk mengikat. Ya. Sehingga ini pun dalil bahwasannya salat wajib menutup aurat. Jadi yang ketiga, hadis Aisyah. Hadis dari Ibunda Aisyah, beliau mengatakan, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yaqbalullah ya salata haidin illa bi khimarin. Jadi Allah Jalla wa Ala tidak menerima salat wanita yang sudah haid kecuali berkerudung. Kecuali berkerudung. Kecuali ya, perempuan yang belum balik ya masih boleh jamaah. Tapi kalau sudah haid, sudah balik, maka wajib berkerudung dalam artian menutup auratnya. Dan yang keempat, hadis Jabir fi qissati salatihi ila jambin Nabi. Ya, hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu ketika beliau salat di sisi Rasulullah. Mustamilan bi thawbin. Beliau memakai satu pakaian. Wa fihi, di hadis tersebut disebutkan, ya, fa in kana wasi'an faltahib bih. Jika pakaian itu luas, maka jadikanlah seperti selimut. Ya. Wa in kana dayyikun, tetapi jika pakaian itu sempit, ya, dalam artian sedikit, maka jadikan izar, ya, sarung. Ya. Fala yujzi aqallu min al-iktizar. Sehingga jamaah tidak boleh kalau misalkan ternyata kurang dari ya, dalam artian tidak menutup antara pusar dan lutut. Ya. Jadi batas minimal itu jadikan izar, ya, sarung. Fadalla ala wujubi satril aurati fi shalah, maka hal ini jangan menunjukkan bahwasanya menutup aurat itu hukumnya wajib. Wa huwa nahyun an bittihi fayaktadil fasad. Dan ini larangan dari, ya, sebaliknya sehingga konsekuensinya rusak. Artinya gini, kalau misalkan dia tidak menutup auratnya, ya salatnya ya rusak ataupun tidak sah. Fakana fihi makna syartiyati inda jumhur. Dan inilah, ya, menurut jumhur bahwasanya menutup aurat dianggap syarat, ya, dianggap syarat salat. Kemudian jamaah yang kelima, haka Ibnu Abdul Bar al-Ijma. Imam Ibnu Abdul Bar, beliau menukil adanya ijma, kesepakatan para ulama, ya, bahwa orang yang salat dalam kondisi telanjang salatnya batal. Ini kata Imam Ibnu Abdul Bar. Wa huwa qadirun 'alal istitar. Sedangkan dia mampu. Kalau orang mampu menutup auratnya kemudian sengaja telanjang, maka jamaah salatnya batal, ya. Bahkan tadi Imam Ibnu Abdul Bar mengatakan ijma batal. Nah, sehingga jamaah walaupun misal salatnya di dalam kamar sendirian, lampunya dimatikan, ya, kemudian telanjang, tetap tidak sah. Ya, karena ingat, ya, menutup aurat ketika sholat itu beda dengan menutup aurat di luar sholat. Nah, kalau dalam artian kita nggak sholat, ya di kamar sendirian ditutup, ya, lampunya kemudian dimatikan, ya mungkin ada larangan coba. Walaupun secara adab ya tetap pakai pakaian. Tapi kalau sholat nggak bisa. Ya. Seorang perempuan misalkan di dalam kamar sholat nggak pakai kerudung, tetap nggak boleh. Harus pakai kerudung. Harus pakai kerudung. Dan masalah yang wakada, ya, naqala Syekhul Islam wa in kana qad nukila an ba'dil malikiyah annahu la tabtulu salatu bi tarki satril aurah. Ya, walaupun ada sebagian ulama dari kalangan Malikiyah mengatakan bahwa orang yang salat tidak menutup aurat salatnya tidak batal. Ya. Tetapi jamaah sekali lagi pendapat yang paling kuat dan itu termasuk jumhur, menutup aurat itu hukumnya wajib. Itu pula, ya, hal ini dipilih oleh Al-Imam Asy-Syaukani annahu wajibun ala qa'idatih, ya, bahwasanya ini wajib berdasarkan kaidah beliau, ya, ya, alladzi taqaddamat fi istirati taharati thawbi wal badani wal makan, ya, di mana dia juga berpendapat bahwasanya menutup aurat itu wajib, dan wajib itu kalau ditinggalkan dengan sengaja tetap sah salatnya tetapi berdosa, ya. Ini menurut Al-Imam Asy-Syaukani.
Jadi tidak sampai sholatnya batal. Tetapi jamaah sekalian, kata Syekh, walladzi yadhhar li anna al-amra huna yakhtalifu liman ama'ana nadhara. Kata beliau, bahwasanya perkara ini yang nampak benar menurut saya itu berbeda, tidak sebagaimana menghindari najis. Nah, ini beda perkaranya, sehingga jamaah sekalian yang tepat, kalau misalkan sengaja tidak menutup aurat, maka sholatnya batal. Sedangkan dia mampu misalkan. Kemudian masalah dalil yang keenam, anna satral aurah hal qiyami baina yadayillahi jalla wa ala min babit ta'zim. Bahwasanya menutup aurat ketika berdiri menghadap Allah ini merupakan bentuk ta'zim, mengagungkan Allah jalla wa ala. Jadi masalah kita bertemu dengan orang saja malu kalau nggak pakai pakaian. Apalagi bertemu dengan Allah jalla wa ala. Ya tentu ini lebih layak lagi untuk menutup aurat. Kemudian masalah ma yajibu satruhu fi shalah. Jadi bagian apa saja yang wajib ditutup. Liyu'lam ibtida'an anna tahqiq annahu lartibatu baina auratin nadhari wa auratin fi shalah. Ya, wal aurati fi shalah. Ya. Suatu yang penting untuk diketahui bahwa pendapat yang tepat innahu lartibatu baina auratin nadhari wal aurati fi shalah. Ya. Bahwa tidak ada hubungan antara aurat nadhar dan aurat di dalam salat. Jadi aurat nadhar itu aurat ketika dipandang. Nah, ini di luar salat misalkan. Maka tidak ada kaitannya dengan aurat ketiga salat. Ya, enggak ada kaitannya jemaah. La tardan wala aqsan. Ya. Bal inna qala hasatil aurati alladhi ya'tabiruhu al-fuqaha wa syartan fi sihhati sholati laysa min alfadhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan istilah yang diungkapkan oleh para ulama terkait tentang menutup aurat yang kata mereka ini merupakan syarat sahnya salat, ya. Ini bukan lafaz dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala fil kitabi wa sunnati, ya. Begitu pula tidak ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah anna ma yasturuhul musalli fahuwa auratun. Bahwasanya suatu yang ditutup, ya, oleh orang dalam kondisi salat itu dianggap aurat. Tidak jamaah sekalian, dalam artian tidak semuanya. Ya. Nah, contoh jamaah sekalian, seorang wanita mungkin jamaah ketika di luar salat misalkan, dia boleh membuka kepalanya ketika di dalam rumah. Tapi ketika salat nggak bisa. Ya tidak bisa, harus tutup. Ya. Nah, sehingga jamaah sekalian, hal ini ada perbedaan antara aurat di dalam salat dengan di luar salat. Bal qala Allahu jalla wa ala, bahkan Allah jalla wa ala berfirman, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ambillah zina-zina kalian, perhiasan-perhiasan kalian ketika setiap ingin ke masjid. Artinya jemaah ini lebih dari sekedar menutup aurat biasa. Dan jemaah sekalian, wa auratun nadhar, adapun aurat pandangan, innama hiya li adli syahwah. Nah, ini tujuannya karena apa jemaah? Untuk menghindari syahwat. Ya. Untuk menghindari syahwat. Wa ama ahdu zinati fi sholati falihaqqillahi jalla wa ala. Adapun mengambil zina, perhiasan atau menutup aurat ketika salat, ini untuk hak Allah Subhanahu wa taala. Falaysa li ahadin an yatufa bil baiti aw yusalli uryanan aw yusalliya uryanan. Maka tidak boleh bagi seorang pun ketika dia tawaf di Ka'bah atau salat dalam kondisi telanjang, walau kana wahdah, walaupun ia sendirian, tetap enggak boleh. Ya. Fa ulima anna ahda zina fi sholati lam yakun li yatahajjab 'anil nas. Maka dari sini dapat diketahui bahwasannya yang menutup aurat ketika salat babnya bukan dalam rangka untuk menutup aurat dari manusia, bukan. Ya, tetapi tadi ya, hak Allah Jalla wa ala. Walaupun sendirian tetap wajib menutup aurat. Kecuali tadi kalau tidak mampu, silakan, tidak masalah. Ya, semampunya. Dan masalah wahina ini, faqad yasturul musalli fi salati ma yajuzu ibda'uhu fi ghairi salat. Nah, sehingga terkadang jamaah sekalian, orang yang salat dia diwajibkan untuk menutup auratnya, ya,
yang dimana hal ini terkadang dibolehkan untuk dibuka ketika di luar sholat. Ya, seperti tadi seorang wanita, ya. Dia boleh membuka kepalanya ketika dalam artian di luar sholat, misal ketika di dalam rumah. Tapi di sholat, ya nggak boleh. Ya, dibuka kepalanya tidak boleh. Waqad yubdi fi sholati ma yasturuhu anil ghaib. Begitu pula terkadang, ya, sesuatu yang dibolehkan dibuka ketika sholat ternyata tidak boleh dibuka ketika di hadapan manusia. Ya, contoh seperti seorang wanita, ya, ketika sholat pintakan untuk membuka wajahnya, telapak tangannya misalkan. Tapi di luar sholat kadang-kadang jamaah salin wajah itu sudah ditutup. Kenapa? Misal kalau khawatir timbul fitnah misalkan seperti itu. Ya, terkait sidang pendapat terkait hukum, ya, menutup wajah dan lain sebagainya. Ya. Jadi beda dari sini jamaah. Fal awwalu, yang pertama, mithlul mankibain, ya, seperti pundak, kedua pundak. Ya. Faqad nahan Nabi sallallahu an yusalli ar-rajulu fi thawbil wahidi laysa ala atiqihi minhu syai'. Dalam sebuah hadis Nabi melarang seseorang sholat hanya memakai satu pakaian yang dimana di salah satu pundaknya tidak ada ditutup. Misalkan hanya sekedar sarung, ininya nggak ditutup, salah satunya misalkan, ini dilarang. Kalau bisa ya satu, syukur-syukur dua, itu lebih baik. Tapi kalau pakaiannya pas-pasan, kalau mungkin satu ditutup, tutup. Seperti orang ketika ikhram misalkan, tutup satunya lagi sholat. Ya. Jangan dalam artian dibuka. Kalau mampu untuk ditutup bagian satu pundaknya. Dan pundaknya itu boleh dibuka. Tapi ketika sholat dilarang. Kalau dalam artian dia mampu untuk menutup salah satunya. Ya. Apalagi bisa menutup duanya. Fahada lihaqqis salah, dan ini karena salat. Wa yajuzu lahu kashfu man kibaihi lirijali kharij salat. Ya. Padahal jamaah salat dibolehkan bagi seorang laki-laki untuk membuka kedua pundaknya ketika di luar salat. Tetapi ketika salat tidak boleh. Ya. Wa kadzalikal mar'atu tahtamiru fi salat. Itu pula seorang wanita dia wajib memakai kerudung ketika salat. Wahia la tahtamiru 'inda zawjiha, tetapi boleh bagi dia untuk tidak berkerudung ketika di hadapan suaminya. Wala dzawi maharimiha, atau ketika di hadapan mahramnya. Boleh dia buka ya kerudungnya. Tapi ketika salat tetap tidak boleh. Ya. Wa aqsu dzalika al-wajhu, sebaliknya wajah. Wal yadan, kedua tangan. Wal qadaman, kedua kaki. Laisa laha antub di dzalika lil ajanib. Ya, maka tidak boleh baginya untuk membuka di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, menurut pendapat yang paling sahih. Ya, dari dua pendapat di kalangan para ulama. Wa amasatu dzalika fi sholati fala yajibu bittifaqil muslimin. Ya, adapun menutup bagian-bagian tadi di dalam salat maka tidak wajib menurut, ya, kesepakatan kaum muslimin. Bal yajuzu laha ibda'ul wajhi wal kaffaini fi sholati 'inda jumhur. Bahkan jamaah seorang wanita dibolehkan untuk membuka wajahnya, kedua telapak tangannya ketika salat menurut pendapat jumhur, ya, ulama. Ya, mayoritas para ulama. Fakadzalikal qadam 'inda Abi Hanifah, begitu pula kaki, ya. Tapi ini menurut pendapat mazhab Abu Hanifah atau pendapat al-Imam Abu Hanifah. Mereka membolehkan wanita membuka kakinya. Punggung kaki itu nggak ditutup, nggak masalah. Tapi ini mazhab al-Imam Abu Hanifah atau pendapatnya al-Imam Abu Hanifah. Tapi kalau jumhur wajib. Wa huwal aqwa, dan ini pendapat yang paling kuat. It ulima hadza. Ya. Jika jamaah sekalian, ya, hal ini kita sudah mengetahuinya, maka kita katakan bahwasanya, ya, menutup aurat itu hukumnya wajib dan beda antara aurat ketika sholat dan di luar sholat. Kemudian masalah ma yajibu an yasturahu rajul fi sholatihi. Bagian apa yang wajib ditutup oleh laki-laki ketika sholat. Nahan Nabi sallallahu an yatufa bil baiti uryana. Nabi melarang seseorang tawaf dalam kondisi telanjang. Fas sholatu aula, maka sholat lebih utama. Wa qala fi thawbil wahidi, dan Nabi bersabda terkait orang yang sholat hanya memakai satu pakaian. Beliau bersabda, "In kana wasi'an faltahib bihi." Jika pakaian itu longgar, maka
gunakan seperti selimut. Wa in kana dayyiqan fattazir bihi. Tapi jika pakaian tersebut sempit, maka silakan dijadikan izar, ya, sarung. Fala yudsi aqallu minal ya iktizari wa huwa satru asfalil badani. Jadi tidak boleh kurang, ya, dari itu jamaah. Artinya pusar dan lutut itu wajib ditutup. Walaupun nanti terjadi silang pendapat, apakah lutut itu bagian yang wajib ditutup atau hanya batasan? Itu silang pendapat. Sebenarnya yang mengatakan lutut itu hanya batasan aurat. Jadi artinya bukan termasuk bagian yang wajib ditutup. Ya. Cuma masalahnya gini jamaah sekalian. Kalau misalkan lutut nggak ditutup, ya konsekuensinya tatkala kita sujud, ya mau tidak mau akhirnya jamaah atasnya bisa terbuka. Karena apalagi pas ruku, ya, kan tertarik. Sehingga mau tidak mau walaupun pendapat, ya, yang kuat misalkan lutut tidak termasuk bagian aurat, ya tetap usahakan ditutup. Agar apa jamaah? Agar bagian atasnya tidak ikut terbuka seperti itu. Dan masalah yang Nabi bersabda, ma baina surrati wa rukbah aurat. Jadi bagian antara pusar dan lutut adalah aurat. Adalah aurat. Ya. Jadi bagiannya. Berarti pusar dan lututnya bagian atau termasuk aurat atau tidak, ini silang pendapat. Ya, makanya ketika kita pernah melihat, ya, Mike Tyson sholat pakai celana pendek, ya, mungkin pendapatnya bahwasanya lutut bukan bagian dari aurat. Dan masalah dari Abu Buraidah, beliau mengatakan nah Rasulullah melarang an yusalliya rajulu fi lihafin wala yatawashshah. Jadi Nabi melarang seorang laki-laki, ya, salat hanya tadi, ya, dalam artian memakai satu pakaian yang tidak sampai menutup bagian pusar dan lutut, ya, pusar dan lutut. Wa naha an yusalli rajulu fi sawaril wa laysa alaihi rida. Dan Nabi melarang seorang laki-laki salat hanya memakai sirwal, ya, tanah bagian bawah, kemudian di atasnya tidak ada rida, ya, itu dilarang. Kemudian masalah fadala ala wujubi satlil qasamil a'la minal badani fi shalah. Maka ini menunjukkan bahwasanya bagian atas pun, ya, harus ditutup, ya, harus ditutup. Jadi tidak hanya pusar kemudian lutut. Dan masalah wa naha an yusalliya rajul fi thawbin wahidin laysa ala atiqihi minhu syai'. Dan Nabi juga melarang seorang laki-laki salat hanya memakai satu pakaian dan di salah satu bagian pundaknya tidak tertutup. Ini juga terlarang. Fa dalla hadza ala anna ar-rajula yu'mar fi salati bi satril aurati. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya seorang laki-laki diperintahkan untuk menutup aurat ketika sholat, ya, al-fahdhu. Fahdhu itu berarti paha. Wa ghairihi, dan selainnya, hatta alal qaul, sampai ada pendapat yang mengatakan bi annal fahd laysa bi aurah wa annal aurah al-qubul wa dubur. Ya. Bahkan ada pendapat yang mengatakan bahwasanya paha itu bukan aurat. Aurat itu, ya, hanya bagian ya, bagian depan, kemaluan, dan bagian belakang. Ini ada yang berpendapat seperti ini. Ya. Wa hadza marjuh, tetapi ini pendapat yang tidak kuat jamaah. Ya. Dan masalah wa amma man bana 'alal aurah. Ya. Ala ihdar riwayataini ala Ahmad wa Ibnu Hazm annahu yajuzu salatu kashifan fakhidhi. Bahwasanya ada riwayat yang mengatakan dibolehkan sholat dalam kondisi bagian pahanya terbuka. Tetapi ini keliru, ya, pendapat yang tidak tepat. Kenapa? Tidak ada seorang pun yang berpendapat seperti ini. Ya. Ini kata Imam Ahmad rahimahullahu jalla wa ala. Sehingga kesimpulannya jamaah, anna rajul ma'murun fi sholati bi satri badanihi minal katifaini hatta rukbataini. Sehingga kesimpulannya seorang laki-laki itu diperintahkan untuk menutup aurat ketika sholat, ya, bisat ribadanihi, menutup badannya, minal katifain, dari pundak, hatta rukbataini, sampai lutut. Jadi pundak sampai lutut, ini wajib ditutup ketika sholat. Ini pendapat yang tepat. Illa an alla yajida illa thawban wahida dayyikon, kecuali
ketika misalkan dia tidak punya pakaian kecuali hanya tadi ya, yang bisa untuk menutup pusar dan lutut. Ya, maka silakan enggak masalah. Walahu an yattazir bihi wa yaksib aqna badani. Maka tatkala itu jamaah sekalian, boleh tatkala itu hanya dijadikan izar, bagian atasnya terbuka. Ya, karena ya tadi ya kondisinya apa? Hanya satu pakaian. Tapi kalau dalam artian pakaiannya luas, maka yang atas ditutup. Kalau misalkan jamaah hanya satu pundak, lakukan. Ya. Kalau dua-duanya lebih sempurna, ya. Kalau dua-duanya lebih sempurna seperti itu. Faidah. Yajibu satru ma yalzam satruhu fi sholati bi thawbin wa la yazkul bashra. Ya. Jadi jamaah sekalian wajib menutup bagian ya, yang wajib ditutup ketika sholat dengan satu pakaian yang tidak mensifati bashar. Bashar itu kulit. Jadi gini jemaah, standar pakaian yang digunakan untuk menutup aurat itu pakaian tebal. Paling minimalnya tidak menggambarkan warna kulit. Jadi artinya gini, kalau pakaian itu tipis, kemudian warna kulit itu masih kelihatan, berarti sholatnya tidak sah. Kenapa? Dia dianggap tidak menutup aurat. Dia dianggap tidak menutup aurat. Begitu pula jamaah sekalian, sebagian ulama yang mengatakan gini, bagaimana dengan seseorang yang sholat dengan menggunakan pakaian yang ketat? Ya, kenapa? Karena mereka memandang orang yang berpakaian ketat itu seperti telanjang. Berarti kalau dia telanjang, ya sama halnya tidak menutup aurat. Kalau tidak menutup aurat berarti ya tidak sah. Ya. Hadis yang mengatakan bahwasanya wanita-wanita yang dalam artian dia memakai pakaian tetapi telanjang. Kenapa? Dia pakai pakaian tetapi masih mensifati lekuk tubuhnya. Ya, makanya seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu jalla wa ala tidak membolehkan orang yang salat memakai pakaian yang sangat ketat yang masih mensifati lekuk tubuhnya. Kenapa? Karena dianggap telanjang. Nah, sehingga satu jangan pakaiannya tebal, yang kedua longgar. Jangan ya sempit, ya jangan sempit. Ya. Ya walaupun ya kalau misalkan sempit, apakah sholatnya sah? Ini sedang pendapat. Tapi pendapat yang kuat, seperti mana yang dikuatkan Syekh Dr. Shalih Ibn Fauzan, sholatnya tetap masih sah, tetapi dia berdosa. Tetapi dia berdosa kalau sangat sempit. Nah kalau sangat sempit. Begitu pula jamaah sekalian perlu ya, diperhatikan ketika seseorang sholat, misalkan ternyata pakai ya mungkin kaos ataupun baju yang sempit, akhirnya ketika ruku, sujud, bagian belakangnya kelihatan. Ini kadang tanpa disadari jemaah. Ya. Bajunya sangat ketat, pas ruku bagian belakangnya kelihatan. Nah ini gimana jemaah? Ya. Nah sehingga ini perlu untuk diperhatikan. Apalagi sholat itu menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian masalian, wa ma in kana kathifan lakinnahu dayyiq yasifu ya hajmal adwi la launahu fayukrah. Tetapi jamaah sekalian, kalau misalkan pakaian itu ya dalam artian ya tipis ya dan sempit dan bisa apa namanya ya, dan mensifatkan lekuk tubuh, tetapi warnanya nggak kelihatan. Ya. Maka kata beliau, fayukroh itu makruh, tetapi sholatnya masih sah. Makruh tapi sholatnya tetap sah. Tapi kalau dalam artian tadi ya. Ingat ya, tidak sampai mensifati warna kulit. Ya, tapi kalau warna kulitnya kelihatan, ya tidak sah. Seperti itu. Kemudian masalahnya, bagaimana dengan wanita? Nah ini laki-laki. Jadi standarnya tadi, tutup bagian atas sampai lutut. Kalau nggak mungkin, ya sudah. Pusar dan lutut. Ya. Dan pakaiannya tebal, tidak ya terlalu apa namanya tipis, sehingga kelihatan warna kulitnya. Kemudian tidak sempit ya, yang mensifatkan lekuk tubuhnya ya, kalau sempit dan mensifatkan lekuk tubuhnya tetapi tidak terlihat warna kulitnya, saya mengatakan makruh, soalnya sah tapi dia ya, dalam artian makruh ya, sehingga bisa saja mengurangi pahala sholatnya ya. Dan makruh itu yang nggak berdosa ya, makruh itu tidak berdosa, cuma jamaah sekalian bisa mengurangi pahala sholatnya. Sekarang jamaah sekalian perempuan, yang pertama jamaah, idza shallatil mar'atu bi hadratil ajanib fa'alaiha an tastura jami'a badaniha illa al-wajh wal kaffaini indal jumhur.
Jika seorang wanita sholat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka wajib baginya untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Menurut jumhur ulama, mayoritas para ulama. Ini pertama. Yang kedua jamaah, idza dhahara minha syai' ma yajibu satruh bi hadratil ajanibi fahiya athimatun lakinna la tabtulu salatuha. Ya. Jika nampak sesuatu dari bagian auratnya, ya, dari hal-hal yang wajib ditutup di hadapan laki-laki yang bukan mahram, maka dia berdosa tetapi sholatnya tetap sah. Menurut pendapat yang paling sahih dari pendapat-pendapat para ulama. Itla dalila ala butlani sholati bidzalika. Kenapa? Enggak ada dalil yang menunjukkan sholatnya batal. Ya. Jadi kata dalam atin kata Syekh, kalau sedikit tidak masalah. Cuma gini ya Mas Andin, sebagian memperinci. Ada seorang wanita sholat, kemudian tersingkap bagian auratnya. Kalau sedikit dimaafkan. Dia sholat ternyata keluar 2 helai rambut. Setelah sholat baru tahu, oh ternyata tadi rambutnya kelihatan. 2 helai misalkan. Sholatnya sah. Ini dimaafkan. Tapi jemaah, kalau misalkan yang tersingkap ya tidak hanya 2 helai rambut, bahkan bagian yang mungkin cukup lebar. Maka dilihat, kalau tersingkap kemudian langsung ditutup dalam waktu yang sangat sebentar, maka tidak masalah. Tapi kalau dibiarkan sampai lama, misalkan, maka sholatnya bisa batal. Sholatnya bisa batal. Ini menurut pendapat sebagian para ulama. Kemudian masalah yang ketiga, amma idza kanatil mar'atu tusalli munfaridah. Adapun seorang wanita ketika dia sholat sendirian atau di hadapan suaminya atau mahramnya, fa innahu yajuzu laha kashfu wajhiha. Maka tatkala itu dibolehkan baginya untuk membuka wajahnya, kedua telapak tangannya, dan ini pendapat ya kebanyakan para ulama. Ya. Abinismati li sya'ril mar'ati fi shalah. Adapun terkait dengan tentang rambut jemaah bagi seorang wanita ketika sholat, maka terdapat ya, hadis yang menyebutkan tadi ya, Allah tidak menerima sholat seorang wanita yang sudah haid kecuali dengan khimar. Ya. Wa huwa wa in kana dha'ifan, walaupun hadis ini lemah, illa anna Tirmidzi, kecuali Imam Al-Tirmidzi mengatakan ya, wal amalu alaihi inda ahlil ilmi, dan inilah yang diamalkan oleh para ulama. Annal mar'ata, wa seorang wanita idza aradat fa shallat wa syai' min sya'riha maksyufun la tajuzu sholatuha. Di mana seorang wanita ketika dia ingin sholat kemudian bagian rambutnya terbuka, maka dia tidak boleh sholat. Ya. Wa huwa qaulu Syafi'i, ini pendapat Imam Syafi'i, dan dia mengatakan la tajuzu sholatul mar'ati wa syai'un min jazatiha maksyufun. Tidak boleh seorang wanita sholat ketika ada sesuatu dari bagian tubuhnya terbuka. Itu enggak boleh. Kecuali jamasan budak. Jadi budak itu boleh sholat walaupun tidak pakai khimar. Ya, rambutnya kelihatan itu boleh. Tapi sekarang sudah tidak ada budak ya. Walaupun ini ada pembahasan panjang lebar. Tapi kalau wanita merdeka, ya wajib menutup seluruh bagian tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Dan ini pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Lakin jamaah, idza inkashafa syai'un yasirun, jika tersingkap bagian auratnya yang hanya sedikit, ya, min sya'riha, ya, dari bagian ya, rambutnya misalkan atau badannya, maka sholatnya sah. Walaysa 'alaiha i'adah, enggak wajib diulang. Menurut pendapat kebanyakan para ulama. Dan ini pendapat mazhab Abu Hanifah, Ahmad, ya. Wa in kashafa syai'un katsirun, tapi jika yang tersingkap ya, bagian yang cukup lebar, a'addati shalah fil waqti, maka diulang salatnya ketika waktu salat masih ada. Menurut ya, keumuman para ulama. Seperti Al-Imatul Arba'ah dan yang selain dari mereka. Jadi kalau jamaah sekalian yang tersingkap cukup lebar ya, dan jaraknya cukup lama, maka diulang. Kalau waktunya masih ada. Ya, tapi jamaah sekalian kalau hanya sebentar langsung ditutup, tersingkap ada angin misalkan, tidak masalah. Tidak masalah seperti itu. Ya, jamaah sekalian, bagaimana dengan kaki seorang wanita? Ya, kaki seorang wanita. Apakah termasuk aurat ketika sholat atau tidak? Ya, ini terjadi silang pendapat. Faqad warada hadis Ummi Salamah, telah datang hadis dari ibunda Ummu Salamah, annaha sa'alat Nabi, bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Nabi,
atusallil mar'atu fi dir'in wa khimarin laysa 'alaiha izar. Bolehkah seorang wanita salat hanya menggunakan dir'? Dir' itu ya baju seperti ya apa namanya? Ya, daster ya. Seperti daster. Kemudian khimar, tetapi nggak pakai izar, nggak pakai sarung. Hanya daster langsung ke bawah. Ya, sarungnya nggak pakai. Ya. Khimar pakai. Qol, maka dia bersabda, idza kana dir'u sabiqun. Ya, jadi jika pakaian seperti dasternya itu panjang ataupun lebar, yughatti dhuhura qadamaiha, dan menutup bagian punggung kakinya, ya, maka silakan dibolehkan. Tetapi jamaah kata Syekh, hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Ini jadi masalah. Ya. Berkata Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um, wa kull mar'ati aurah. Setiap wanita itu aurat. Masya Allah, ini pendapat Imam Syafi'i. Setiap wanita itu aurat. Ya. Yakni fi shalah, maksudnya ketika salat. Ya. Makanya masalahnya para ulama kita berhujah, innal mar'ata auratun, sungguhnya seorang wanita itu aurat. Ada ulama yang mengatakan berarti seluruh bagian tubuh wanita itu aurat. Sampai pun ucapannya itu aurat. Sehingga tidak boleh dia berbicara dengan laki-laki asing. Ya. Ini menurut sebagian para ulama. Walaupun yang kuat bukan. Kenapa? Ya karena Ibunda Aisyah juga seorang ulama dan muridnya juga laki-laki dari kalangan para sahabat. Tadi otomatis mendengar suaranya. Tapi berdasarkan hadis tadi, innal mar'ata auratun, sungguhnya wanita itu aurat. Ada yang mengatakan seperti tadi. Itu sedang mendapat dengan para ulama jemaah. Ya. Bahkan pendapat Syafi'iyah yang asli itu jemaah, mereka juga ya, memerintahkan wanita untuk menutup wajahnya. Itu yang benar, ya, mazhab Syafi'iyah. Illa wajha, ya, kecuali wajahnya. Wa kaffaiha, kemudian kedua, ya, telapak tangannya. Wa dhuhur qadamaiha, dan punggung kedua kakinya. Tapi ingat jamaah, ini di dalam sholat. Ya, jadi Al-Imam Syafi'i mengatakan membuka wajah, membuka kedua telapak tangan plus punggung kaki itu dibolehkan ketika sholat. Ingat ketika sholat. Ya, artinya kalau misalkan dalam artian pas sujud kok terbuka kakinya, itu ya dalam artian jamaah yang tidak masalah. Tidak masalah. Walaupun yang kuat kaki harus ditutup. Ya, harus ditutup. Dan yang masalah wa naqala Imam At-Tirmidzi. Ya. Qaulahu wa qad qila in kana dhahru qadamaiha maksyufan fa salatuha jaizah. Ya. Jadi Imam At-Tirmidzi menukil darinya bahwasannya ya, ada yang mengatakan jika punggung kedua kaki terbuka ketika salat maka salatnya sah. Salatnya sah. Ya, ila akhirih. Wahada, dan ini madhab al-Imam Abu Hanifah. Sebagaimana yang dinukil oleh ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Al-Fatawa. Wa dhahaba Malik wa Ahmad. Sedangkan Imam Malik dan Imam Ahmad ya mereka berpendapat illa annal mar'ata, bahwasanya wanita aurah. Ya. Wanita itu aurah. Kulluha, semuanya. Bal qala Ahmad, bahkan Imam Ahmad mengatakan al-mar'atu tusalli wa la yura minha syai'un wa la ya dhufruha. Jadi seorang wanita itu ketika sholat tidak boleh terlihat darinya sesuatu apapun sampai pun bagian kukunya. Dhufruha, kukunya nggak boleh terlihat. Ini pendapat al-Imam Ahmad. Ya, qultu kata Syekh ya, penulis kitab ini Syekh Abu Malik Kamal, walladhi yatarajjah li, ya, pendapat yang paling kuat menurut saya kata Syekh, jawazu sholati ma'akashfi dhahril qadami, dibolehkan sholat ya walaupun terbuka bagian punggung kaki, fi ghairi hadratil ajanibi, ketika sholatnya tidak di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Wa in kana al-aqwat, walaupun pendapat yang paling hati-hati, satruhuma, yaitu menutup kedua punggung kakinya. Ini paling hati-hati. Titik masalahnya karena hadis tadi dilemahkan oleh para ulama. Ya. Jika pakaian itu longgar bisa menutupi seluruh bagian tubuh termasuk kaki, maka silakan. Cuma hadis ini dianggap lemah. Sehingga al-a'immatul arba'ah silang pendapat. Seperti tadi ya, Imam Syafi'i mengatakan bagian punggung itu bolehkan, Imam Abu Hanifah mengatakan punggung kaki dibolehkan seperti itu. Tapi Imam Ahmad dan Imam Malik wajib ditutup. Nah, sehingga kesimpulannya ya
Ada yang mengatakan boleh dibuka, dan penulis kitab ini lebih menguatkan boleh dibuka, tapi ingat dalam artian kalau bukan di hadapan ya, yang bukan mahramnya. Dalam artian di hadapan suami, di hadapan ya mahram-mahramnya, itu tidak sampai batal. Cuma tetap yang paling hati-hati ditutup. Ya, kenapa jemaah? Al-khuruj minal khilaf. Sebagai bentuk keluar dari silang pendapat di kalangan para ulama kita. Karena kalau kita menutup, ya sudah salatnya insya Allah sah. Tapi kalau dalam artian dibuka, ini silang pendapat. Ya, silang pendapat ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah seperti itu. Sehingga sikap kita ambil yang hati-hati. Ya. Walidha qala Syafi'i. Ya. Kemudian masalah apa yang keempat? Yustahabbu an tusalliyal mar'atu fi thiyabil lati tasturu badanaha. Jadi dianjurkan seorang wanita salat fi thiyab, menggunakan pakaian yang bisa menutupi badannya. Fa makana fihi ziyadah fi satri fa huwa afdal. Adapun kalau misalnya ada tambahan dari itu, maka ini lebih terbaik. Oleh karena itulah Imam Syafi'i mengatakan qad ittafaqa amatuhum. Ya. Kemudian para ulama telah bersepakat ala dir'i wal khimar. Maksudnya ya bagian apa namanya ibaah ya seperti daster ya plus kudu. Kalau kita yang mukena ya. Wa mazada fa huwa khair. Adapun yang tambahan itu ya lebih afdal. Ya. Wa astar dan lebih menutupi. Nah, cuma ingat jemaah, seorang wanita perlu diperhatikan bagian ini ya, bagian apa namanya? Bagian bawah dagu. Ini termasuk aurat jemaah. Karena wajah itu ini saja wajah. Dan banyak karena sebagian wanita ya sholat ternyata bagian bawah dagunya nggak ditutup. Dia pakai mukena sampai sini. Ini terbuka. Nah ini jemaah yang tidak sah. Nah, jadi bagian dagu tetap bawah dagu itu ditutup. Dan jika sampaikan kepada ya, para istri misalkan kalau sholat ingat bagian bawah dagu ditutup. Makanya mungkin zaman dulu itu ya jamaah salian ada bagian khusus untuk dagu. Nah, ini bagus ya. Nah, cuma Allah mungkin yang terbaru Allah modelnya seperti apa jamaah. Jadi ingatkan. Dan jamaah salian wali annahu idza kana 'alaiha jilbabun fa innahu tujafihi raqi'ah. Ya. Karena ketika misalkan dia memakai jilbab, ya, ketika dia ruku dan sujud, maka bagian tubuhnya tidak tersifati, ya, karena longgar ya. Tapi kalau dalam artian sempit, wah, repot nanti jamaah. Yang kelima, amal mar'atu idza kanat amatan. Seorang wanita jika dia budak, ya laysat hurra, ya, maksudnya dia bukan budak, fahiya kal hurrati illa ya annahu yajuz ya. Jadi dia sama seperti orang merdeka kecuali dibolehkan baginya untuk sholat membuka rambutnya atau kepalanya dibuka boleh. Ya, bittifaqil ulama. Ya, menurut kesepakatan para ulama kecuali Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam atau Ibnu Abi Robah ya atau ya Ibnu Abi Robah. Ya, jadi budak itu dikecualikan. Auratnya sama seperti orang merdeka kecuali bagian kepala kalau sholat boleh dibuka. Bahkan jamaah di zamannya kalau nggak salah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, budak itu nggak boleh pakai jilbab. Kenapa jamaah? Untuk membedakan antara budak dan orang merdeka. Oh ini budak, ini orang merdeka. Biar tidak dalam artian orang ya salah. Oh, ini budak, ini orang yang merdeka. Ya, jadi memang hukum mereka berbeda. Kemudian masalahnya asadisa al-bintu saghirah, anak perempuan. Allati la takhid yang belum haid wala yajibu 'alaiha al-ikhtimar. Tidak wajib baginya untuk berkerudung ketika sholat. Ya. Asna as-shalah ketika sholat. Ya. Fa inda Abdur Razzaq ya. Menurut Al-Imam Abdur Razzaq dalam Musannaf di sanadin sahih dari Ibnu Jurayj ya. Beliau mengatakan ya, qultu li Atha, saya pernah bertanya kepada Atha, al-jariyatul lati lam tahid wa hiya tusalli. Ya. Seorang anak perempuan yang belum haid ketika dia sholat, maka beliau mengatakan ya, habasaha izaruha. Maka cukup memakai apa? Memakai izar, sarung. Artinya jamaah bagian kepalanya terbuka pun tetap masih dibolehkan dan masih sah. Walaupun sudah tamyiz. Ya, tamyiz itu cuma orang yang sholatnya sah. Ya, tapi kalau dia belum balik, maka masih tetap diperbolehkan dan sholatnya sah.
Faidah. Manin kasyafat auratuhu fi salati bila qasdin hal tabtul. Apakah seseorang atau seorang wanita yang tersingkap auratnya ketika sholat tidak disengaja, apakah batal sholatnya? Zahabal jumhur, mayoritas para ulama mengatakan ila anna manin kasyafa min auratihi syai' fi shalah walau bila qasdin tabtulu sholatuhu. Jadi jumhur ulama mengatakan seseorang yang tersingkap auratnya ketika sholat walaupun tidak sengaja maka sholatnya batal. Ya. Lam yasturha fil hal. Jika tidak segera ditutup. Ini menurut jumhur ulama, kebanyakan para ulama, mayoritas para ulama. Ya. Dan Al-Imam Abu Hanifah, beliau memberikan catatan bingki syafi rub'i udwin. Ya, jika yang yang terbuka itu sampai 4 bagian anggota tubuh, ya, yang harus ditutup. Jadi kalau kurang dari itu ya tidak masalah. Ya. Qadru ada'i rukni. Ya, qadru ada'i rukni. Baina dhahabal Hanabilah, sedangkan al-imam atau mazhab Hanabilah mengatakan la tabtulu sholatu. Sholatnya enggak batal. Binkisyafi auratihi, dengan terbuka auratnya li zamanin qasir, jika waktunya sangat pendek, enggak batal. Ya, ini kata Imam Abu Hanifah. Ya. Sebagaimana sama sekalian ketika misalkan ada angin yang kencang, kemudian ya pakaiannya ya misalkan tersingkap dan segera langsung ditutup, maka tidak batal. Wa kadzalika law bada yasir, begitu pula ketika tersingkap hanya sedikit, ya maka tidak batal. Walau tala zamanul insyaf, ya. Jadi kalau sedikit waktunya panjang maka tidak masalah. Tapi kalau panjang, kalau lebar waktunya sebentar ditutup tidak masalah. Tapi kalau lebar waktunya panjang batal. Ini mazhab al-Imam Abu Hanifah. Nah, sehingga jamaah sekalian, qultu kata Syekh, wa hadha huwa sahih, lakin yajibu alaihi idza alima binkishafi auratihi aw yuwarihima in istata'a. Ya, ini istata'a. Jadi, sebenarnya gini jamaah sekalian, ketika tersingkap dalam artian ya, jaraknya sangat sebentar, maka segera ditutup. Ya. Apalagi kalau dalam artian lebar. Tapi kalau sedikit misalkan, maka dimaafkan dan sholatnya tetap sah seperti itu. Nah, sehingga ala kulli hal kita semua jamaah ketika sholat hendaknya diusahakan ya untuk menutup auratnya. Adapun orang yang tidak mampu maka dimaafkan gugur, ya gugur tidak masalah. Kemudian terkait tentang tazayyun wa tajammul li shalah, ya berhias seperti misal contoh memakai peci, kemudian memakai wangian, ya maka jamaah jelas ini sangat-sangat dianjurkan. Dan dalil memakai peci ya tadi khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ya ambil dah zinah kalian ketika setiap ke masjid. Nah, sehingga ala kulli hal hendaknya kita ketika ingin sholat pakai pakaian yang paling terbaik. Ya, gunakan pakaian yang paling terbaik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, demikian jemaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup ada pertanyaan? Ya. Fadhil, ada pertanyaan coba. 1 atau 2 pertanyaan. Ya. Nah, ya jamaah sekalian, orang wanita yang dimana dibolehkan menurut jumhur membuka tapak tangannya. Apakah dalam artian seluruh bagian telapak tangan atau hanya bagian dalam? Jawabannya, telapak tangan itu ya semua. Ini telapak tangan. Jadi artinya boleh dibuka. Batasannya sampai pergelangan tangan. Nah, ini boleh dibuka. Ya. Dan sebagian kadang-kadang bingung, apakah bagian punggungnya harus ditutup? Jadi telapak tangan itu yang mencakup bagian punggung plus bagian dalam. Ya, sehingga ini menurut jumhur boleh terbuka. Sehingga ketika sholat jamaah sekalian, ya, maka bagian telapak tangan inilah dibuka. Nah, cuma memang perlu diperhatikan, ya, kalau bisa diusahakan memakai sesuatu yang nutupi bagian ininya. Kenapa? Karena pas ruku dia akan tertarik. Ketertarik ini terbuka bisa batal coba. Begitu pula ketika pas takbir, Allahu Akbar. Kalau dalam artian cuma pas gini dan longgar, itu bisa turun. Jadi kalau bisa ada sesuatu yang mengikat di jari, apa namanya? Pokoknya pakaian seperti itu, wanita paham. Nah, ini untuk antisipasi agar ketika pakaian turun masih tetap tertutup. Ya, jangan sampai pas Allahu Akbar
Nah, itu berkali-kali, enggak sekedar sekali ya, Pak. Kemudian pas nanti sujudnya terangkat lagi, tapi bisa batal. Ya, sehingga ingat, yang boleh dibuka itu hanya telapak tangan, baik bagian apa namanya punggung ataupun bagian bagian dalam. Eh, begitu pula ketika tayamum jamaah sekalian, ini sih gak silang pendapat ya. Apakah tayamum itu dari siku, ya, apa punggung saja? Di dalam ayatnya jamaah sekalian hanya disebutkan yad. Maka kalimat iyad itu kalau disebutkan secara mutlak maksudnya apa? Telapak tangan. Tapi kalau yang dimaksudkan lebih dari telapak tangan, maka akan ada korina. Seperti contoh ketika hukum qisas. Ya, afan ketika berwudu. Wudu itu jamaah sekalian, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Oh, berarti tangan sampai siku. Tapi kalau disebutkan yad, maksudnya telapak tangan. Contoh ayat kisos. Kisos itu jamaah tangan. Mana yang dipotong jamaah? Telapak tangan. Bukan dari sini jamaah. Makanya ayat tayamum itu menunjukkan iyat. Ya, sehingga iyat itu ya cuma telapak tangan. Ya. Dia kemudian muka, setelah itu baru gini. Begini. Ya. Sudah cukup. Adapun dalam sudah kena debu. Ya cuma punggung jamaah. Usahakan dari sini biar gini kena. Jangan dari sini ya. Nah, ini nggak kena, repot. Ya, ini nggak kena, nggak bisa. Jadi gini, biar kena. Terus, memang sebagian mazhab mengatakan dari siku. Ya. Tapi yang tepat cukup punggung. Kalaupun ada dari siku, sah tidak? Sah insya Allah. Ya, cuma yang paling tepat adalah bagian ya, telapak tangan ya, saja. Ini yang paling tepat. Wallahu ta'ala alam. Ya, itu lagi jamaah. Ya, wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ya sedikit ini bermanfaat, dan mudah-mudahan jamaah sekalian salat kita semakin sempurna dan semakin ya apa namanya benar-benar bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada umur kita, harta kita, dan menjadikan ya anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita kelak semua akan dikabulkan oleh Allah di tempat yang mulia, itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.